Halo, selamat pagi, apa kabar? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Alright, tujuan YouTube channel ini dibuat untuk memberkati banyak orang, memberkati dan menguatkan iman orang percaya. Bagi teman-teman, silakan dibagikan ke grup-grup rohani di mana Anda aktif bermedsos sehingga banyak orang yang diberkati. Silakan di subscribe, comment, like, and share. Alright, pagi ini saya mau sharing mengenai kebangkitan dari dosa. Seperti kita ketahui ya, di dunia hukum kita kenal yang disebut dengan pasal berlapis. Sering dengar kan? Pasal berlapis ini terjadi saat seseorang melakukan pelanggaran, ya, beberapa pelanggaran sekaligus. Misalnya, si A tidak hanya merampok tapi juga membunuh korbannya dan ia ternyata juga memakai narkoba. Dia melanggar 3 pasal pidana sekaligus dan jelas-jelas hukumannya pasti lebih berat. Alkitab mencatat ya, Daud juga pantas dikenai pasal berlapis. Memang di masa itu hukum belum seperti sekarang ini. Tapi jika patokannya hukum Tuhan, nah kita bisa lihat bahwa Daud melanggar beberapa hukum sekaligus. Pertama, ia mengingini istri sesamanya. Keluaran 20 ayat 17. 2. Ia berzinah. Keluaran 20 ayat 14. 3. Daud berusaha membuat agar Uria pulang dan tidur dengan istrinya, sehingga Daud bisa bersaksi dusta jika anak yang dikandung Batseba adalah anak Uria. Keluaran 20 ayat 16. Dan keempat, ia akhirnya merancang plot untuk apa? Membunuh Uria. Keluaran 20 ayat 13. Wow, betapa jahatnya Daud ya. Ya, setidaknya ada 4 larangan Tuhan yang dilanggar oleh Daud. Dosa Daud itu amat besar. Apalagi korbannya bukan hanya tidak bersalah, tapi Uria amat setia kepadanya. Uniknya, Alkitab mencatat bahwa saat Nathan mengilustrasikan dosa Daud lewat kisah orang kaya yang merampas domba orang miskin, Daud menjadi sangat marah pada orang kaya itu. Dia tidak sadar bahwa dirinya pun berbuat sama kejinya. Tidak heran hukuman Tuhan pun berat. Untunglah Daud punya hati yang lembut. Begitu diingatkan bahwa seperti itulah dosanya, Daud segera mengakui dosanya. Sesungguhnya inilah titik yang sangat penting. Meski Daud tetap dihukum, tapi pengakuan dosa dan pertobatan Daud membuat ia tetap tegar menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Dari sini ya, kita belajar bahwa sesungguhnya kunci untuk bangkit dan pulih dari dosa pertama-tama adalah menerima bahwa kita memang sudah berbuat salah. Bukan untuk terpuruk, tapi agar kita bisa move on dan menjalani hari-hari depan dengan ketegaran
serta kewaspadaan untuk tidak jatuh lagi. Itu. Tanpa pengakuan dosa dan pertobatan, kita hanya akan terus berusaha menutupi dan menyangkali dosa itu. Akibatnya apa? Kita sendirilah yang lelah, capek, karena hidup menjadi tidak tenang dan kita terus diselubungi dengan kepalsuan demi kepalsuan. Pengakuan dosa dan pertobatan akan membuka jalan bukan hanya kepada pengampunan, tapi juga kepada penerimaan, pemulihan, dan kemenangan bersama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami semua adalah orang berdosa. Ampuni kami Tuhan. Kami berjanji untuk tidak mau jatuh dalam dosa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Engkau bisa, Anda bisa, karena Anda luar biasa. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diproteksi Tuhan. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.